Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi pada renungan sebutir debu. Bapak Ibu, pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman, untuk kita sama-sama memikirkan, merenungkan apakah Pastor Andi Simon itu mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Karena ada sebagian daripada pendeta yang menganut prinsip pada zaman sekarang tidak ada lagi mujizat. Tetapi kalau dari sudut pandang saya, mujizat itu tetap ada. Masalahnya apakah kita sebagai orang Kristen percaya atau tidak pada Tuhan dengan sepenuh hati. Mujizat tidak mungkin terjadi kalau kita ragu-ragu. Karena Tuhan mengatakan, mintalah, waktu kamu minta apa yang kamu minta kepadaku di dalam namaku, pasti kuberikan. Tapi yang baik untuk kamu. Nah, kalau Tuhan mengatakan Tuhan memberikan, dan Tuhan mengatakan lagi, apa yang kamu minta, anggaplah kamu sudah menerimanya. Nah, jadi sangat sulit untuk menentukan iman seseorang, kepercayaan seseorang dalam hal orang ini meminta pertolongan Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan juga menguji iman kita. Seperti halnya Lazarus yang sudah sakit keras, sudah mau mati, ditunggu sama Tuhan sampai dia mati. Setelah dia mati, ditunggu lagi sampai dia busuk, sampai 4 hari. Yang secara logika, secara pengetahuan manusia, mayat kalau sudah 4 hari itu pasti busuk. Tapi Tuhan dengan kuasanya membangkitkan Lazarus, dan ternyata dia hidup lagi dan tidak busuk. Ya, kenapa Tuhan lakukan ini? Karena Tuhan ingin memperlihatkan kepada manusia semua bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tuhan bukan nabi, Tuhan bukan manusia. Tuhan adalah manusia yang paling sempurna, yang tidak ada dosa, dan dia sendiri adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, ini kita lihat dalam Yohanes pasal 1-4. Firman menjelma jadi daging. Ya. Ini kalau dipelajari ini menyangkut waktu yang panjang sekali dan sangat nggak cukup untuk kita bahas. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk kita menganalisa apakah Pastor Andi dalam menyembuhkan dengan kuasa daripada Tuhan atau daripada setan. Waktu Tuhan menyembuhkan orang banyak juga dibilang itu kuasa setan, kuasa Baalzebul katanya ya, oleh orang-orang banyak yang tidak percaya. Terus Tuhan mengatakan, masa setan ngusir setan gitu ya. Nah, masalahnya banyak hamba Tuhan yang menyerang pendeta Andi Simon. Maka saya tertarik untuk menganalisa apakah pendeta Andi Simon menyimpang dari firman Tuhan atau tidak. Ya. Nah, saya akan bacakan dari Markus pasal 9 ayat 38.
Ya, di judulnya seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita, yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama Tuhan, demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Perhatikan ya, bukan pengikut kita. Ayat 39. Tapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita," ayat 40, "ia ada di pihak kita." Nah, ini kata Tuhan Yesus sendiri. Ya. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Dari ayat ini kita bisa mengambil suatu pelajaran atau kesimpulan bahwa siapapun yang mengusir setan, walaupun dia orang biasa, orang awam, tapi dia adalah pengikut Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Tuhan itu Tuhan, dan dia percaya Tuhan itu juru selamat manusia, dan Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan ada di dalam dia ada di dalam hati Tuhan. Sehingga siapapun Tuhan katakan bisa mengusir setan. Ya. Asal kita percaya pada Tuhan. Nah, Pastor Andi Simon mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit dengan apa? Tidak dengan dupa, tidak dengan jampe-jampe, tapi dengan nama Tuhan Yesus. In Jesus name, heal. Ya, jadi menurut saya dia tidak menyimpang karena dia mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit itu menggunakan nama Tuhan Yesus. Tapi ada tapinya. Kita harus lihat lagi lebih mendalam. Ya. Karena ada ayat juga yang mengatakan pada akhir zaman Tuhan Yesus bilang, "Waktu aku datang ke dunia, banyak orang datang kepadaku bilang, Tuhan, aku mengusir setan dengan namamu. Aku menyembuhkan dengan namamu. Dan lain-lain dengan namamu." Ya. Itu kan berarti pendeta. Tapi Tuhan juga mengatakan, "Aku pada saat itu akan berterus terang kepada mereka. Siapa engkau? Nyah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan." Kenapa dia disebut pembuat kejahatan? Meskipun dia mengusir setan dengan nama Tuhan, menyembuhkan dengan nama Tuhan. Dan pasti itu pendeta. Bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang agama lain. Ini suatu kontradiksi yang perlu kita pikirkan. Ya. Tuhan kenapa mengatakan begitu? Nah, kita harus lihat kembali ke Alkitab, ke firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan aku rendahkan. Barang siapa merendahkan diri akan aku tinggikan. Di sini poinnya. Kalau dia dikasih karunia menyembuhkan dan karunia mengusir setan, tapi tujuannya untuk meninggikan diri, bukan untuk meninggikan nama Tuhan, bukan untuk mempermuliakan Tuhan, dia itu yang dikatakan pembuat kejahatan. Dan Tuhan tidak suka. Karena Tuhan bilang, "Aku tidak suka orang sombong." Tapi kalau kita merendahkan diri, aku yang akan tinggikan. Kalau kamu sombong, aku yang akan rendahkan.
Jadi intinya hanya itu. Ya Bapak Ibu, kita lihat dari buahnya, apakah kelakuannya, perbuatannya itu meninggikan diri atau meninggikan Tuhan, mempermuliakan diri atau mempermuliakan Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti kita ketemu lagi dalam topik selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share, supaya makin hari makin kita bahas, makin kita mengerti, makin kita cinta Tuhan, dan kita mendapat berkat. Sampai ketemu lagi.